pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, sehat selalu. Ya, sebelum saya mulai, jargonnya dulu ya. 2 kali begini, 1 kali ke depan ya. I'm to be. Ya, ya, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya senang sekali berada di antara teman-teman. Kenapa? Karena sama ya, sama semuanya, sama usianya. Tapi setelah saya melihat tadi di kaos itu, I'm to be, itu harus diperpanjang. Ya, to be happy and to be healthy. Ya, bahagia dan sehat. Ya, bahagia dan sehat di hari tua tanpa obat. Itu sudah harus ditanamkan di kita semua. Bahagia, sehat di hari tua tanpa obat. Terus yang terakhir, bagaimana melakukan pemeriksaan diri sendiri. Saya hanya bicara dari bidang saya. Ya, kadang-kadang kita itu lupa kalau jalan itu penting. Jalan ya, ini saya lihat kan hobinya hampir semuanya jalan. Jalan itu harus simetri. Simetri, yang normal ya, simetri ini langkahnya sama. Jadi kalau nanti periksa diri sendiri itu tahu langkahnya. Berarti kalau jalan kita berkurang langkahnya, berarti ada sesuatu. Ada sesuatu. Jadi kita mesti harus ke dokter. Itu cara meriksa diri sendiri. Kalau normal masih bisa jalan begini, gini. Oke saja, asal tidak ada sakit lain, tetap jalan. Karena banyak orang nanya saya, boleh lari, boleh jalan, boleh naik hiking, boleh semua. Yang tidak boleh apa? Jatuh. Yang tidak boleh jatuh. Karena 99% di usia kita itu jatuhnya di mana? Bukan jatuh di jalan, bukan jatuh di mana, di lapangan kayak tadi pagi, enggak, jatuhnya di rumah. Jatuhnya di rumah, dan 99% wanita. Ya, karena perbedaan faktor hormonal, ya. Laki baru di atas 70. Jadi kalau kita masih belum di atas 70, itu biasanya akan kepadatan tulangnya akan berubah. Ya, itu kalau jalan. Kemudian ada lagi olahraga lari. Bedanya jalan, lari cepat sama lari. Jadi impaknya, frekuensinya itu untuk jalan cepat dan lari lebih besar. Tentu impaknya terhadap sendi itu pasti lebih besar. Pertanyaannya, terus nggak boleh lari? Enggak, boleh saja. Tetap boleh lari, tetap boleh jalan cepat, ya. Tapi ototnya harus bagus. Ototnya harus bagus. Kalau kita jalan, ya jalan begini, itu yang berjalan itu bukan hanya tulang sama sendi, ada otot di sini. Ada otot. Ya, yang sering saya tanya, saya kalau jalan berubah dari duduk kemudian bangun sakit. Itu artinya otot pahanya nggak kuat. Ya. Coba tolong di slide berikutnya. Ya. Ini kalau ini data-data ya, ini semua data dari rumah sakit. Jadi hampir 90% yang ke sana adalah usia lanjut. Ya, jadi jarang saya dapat pasien yang 17, 20 itu paling 1-2, kecuali patah. Itu perbedaan kita sama usia-usia yang lebih muda. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya. Kalau rasa kemengnya, itu kan ada nyeri lutut, nyeri pinggang, nyeri punggung, ya. Kemudian nyeri sendi. Jangan terlalu exaggerated, terlalu berlebihan merespon. Kemeng kalau hilang dalam 1 minggu, 2 minggu, oke. Ya, oke itu artinya karena usia kita. Tapi jangan kalau kemeng, misalnya bahu, ini yang paling sering wanita. Selalu datang ke saya nggak bisa buka bra, BH-nya di belakang. Kenapa? Sebelumnya sakit, sebelumnya jatuh tapi terus diem.
Jangan, selama tidak patah langsung digerakkan semampunya. Ya, sebab kalau jalan, saya pagi saya lihat ya jalan, kebanyakan jalan segini, bukan. Sambil jalan, sambil bergerak. Sambil jalan, sambil bergerak. Digerakkan. Kalau jalan kan yang bergerak yang bawah, atas juga digerakkan. Karena selain lutut, pinggang, kemudian bahu. Itu paling sering pada wanita. Jadi sakit-sakit sedikit, tetap keep moving, tetap digerakkan. Sakit, ya bisanya seberapa? Misalnya cuma bisa sekian, oke itu dulu. Gerakan maju terus ke samping. Ya, nanti begitu sakitnya berkurang, naikkan. Jangan sampai nyantol. Kalaupun sebegini nggak bisa nyantol, yang bisa tahan di sini. Besok naikkan lagi, atau sorenya sudah dinaikkan. Harus berani memaksa. Kenapa? Ya, biasa. Ya. Itu dilatih dengan duduk begini, maaf ibu, coba diangkat lurus kakinya satu sisi. Nah, hitung, jangan turun dulu. Nah, hitung sampai 10. Kalau 10 turun, ya turunkan. Nah, kalau kuat 10, naikkan 20. Kalau kuat 20, naikkan 60. Karena hobinya jalan. Bukan, naikkan hitungannya. Waktunya ngelatih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ngelatih otot paha. Kenapa? Pada saat kita jalan, ya pada saat kita jalan, kan kaki kita injak bumi, tanah. Badan kita bergerak. Nah, supaya ini tidak cepat haus, ini akan nahan. Otot paha ini nahan lutut. Jadi dia tidak bergerak ke depan. Jadi akan hilang sakitnya. 80% bisa dilakukan dengan latihan itu. 80%. Ya, 80% bisa kita lakukan itu. Kemudian yang tidak bisa dilakukan dengan duduk adalah miring. Untuk melatih otot samping. Ya, itu harus dilakukan di tempat tidur. Supaya otot paha depan sama otot paha samping bisa nahan lututnya. Ya. Karena yang paling sering saya lihat bermasalah adalah lutut, pinggang, sama bahu. Ya, bahu, kemudian keluhan. Ya, kalau masih ada rasa tebel, geringingan, kalau alat gerak atas itu asalnya dari leher. Kalau mengenai alat gerak bawah, rasa tebel di kaki, rasa geringan di kaki itu dari pinggang. Ya, jari kaki saya nomor 3 dan nomor 4 itu sakit sekali. Tapi saya paksa untuk lari. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya tahu ini tidak ada apa-apa. Setelah saya cek apa? Sepatunya, Dokter Budiman beritahu saya, kira-kira ini sepatu saya kekecilan, atau kaos kaki saya ketebalan, karena saya sering naik, pada saat turun, badan kita gitu, terus jari kakinya itu kejepit. Ya, tapi tetap saya paksa untuk jalan dan lari. Saya 2 minggu sekali saya pakai untuk naik, walaupun tidak jauh. Jadi 2 jam 3 jam jalan naik. Ya, saya paksa karena saya tahu yang lain-lainnya oke. Maksudnya memungkinkan saya melakukan itu. Tujuannya apa? Saya cuma satu, minta saya jangan sakit. Ya, kalau sakit langsung mati. Soalnya kan supaya tidak nyusahin orang. Kuncinya itu satu. Sebab setelah saya lihat di, ya mungkin di sini enggak ya, kalau di saya pas lagi praktek itu anaknya kan kerja, ya kan, nganter bapak ibunya, kan kasihan juga, cucunya lagi belum jemput, ya. Jadi kenapa kita harus sehat? Itu supaya kita nanti di hari tua itu tidak repotkan orang. Itu kalau saya di situ. Ya. Nah, ini yang beberapa kalau dari bidang saya, osteoporosis harus dibedakan ya supaya tidak keliru, osteoporosis dan osteoartritis. Osteoporosis itu kepadatan tulang, massa tulang. Jadi tulangnya yang kena. Jadi massa tulangnya menurun. Itu yang di masyarakat di umum tulangnya keropos. Kalau osteoartritis itu sendi. Sendinya yang aus, itu mengenai tulang
rawan. Jadi perbedaannya di situ. Ya, kalau sendi di daerah pinggang, sendi di bahu, sendi di lutut itu osteoartritis. Kalau osteoporosis atau kropos itu paling sering itu 3 tempat. Punggung, pergelangan tangan, sama panggul. Ya, dari ketiga tempat itu yang paling sering dilakukan tindakan bedah dan harus dilakukan itu daerah panggul. Berapapun umurnya, kalau patah di daerah panggul tidak akan tahan sakitnya. Sakit banget. Jadi pasti masuk kamar operasi. Tapi kalau pergelangan, punggung itu masih bisa tanpa teknik pembedahan. Ya. Tapi kalau osteoartritis atau pengapuran, kemudian sendinya aus, ya, itu rasanya seperti tadi misalnya, nekuk, jalan, sakit. Jadi ototnya yang harus dilatih. Kapan itu juga ada yang bertanya, sekarang banyak suntik-suntik di lutut. Ya, suntikan itu ada 2 macam. Sekarang ada 3 macam malah. Yang dibikin di pabrik, kemudian ada dari bahan badan kita sendiri, namanya platelet rich plasma, dari darah diolah, kemudian disuntikkan. Kemudian yang kedua dari pabrik, hyaluronic acid. Yang ketiga, kortikosteroid. Ya, kalau biasanya kalau yang dari badan sendiri itu punya kemampuan untuk antiinflamasi dan growth, itu biasanya lebih cocok untuk grade 1, grade 2. Jadi yang masih ringan-ringan bisa pakai itu. Ya, kemudian yang kedua, yang hyaluronic acid itu hanya berfungsi untuk lubrikasi, melicinkan saja. Tidak ada satupun dari obat bahan itu membuat kita yang sudah 61 jadi 16. Karena harapannya begitu. Karena kita itu kadang-kadang nggak sadar, rambut saya putih di luar, tapi di dalamnya pasti juga sudah berubah. Ya, yang kelihatan di luar kan rambutnya, tapi di dalam juga berubah. Karena apa? Komposisi cairan sendi pada osteoartritis, kalau saya contohkan itu oli SAE, SAE-nya sudah kekentalannya tidak sebagus waktu usia muda. Waktu muda SAE 30, makin tua usianya, usia kita itu kualitasnya akan makin menurun sehingga tidak bisa memberi makan tulang rawan. Jadi yang dilakukan adalah memperlambat proses ausnya, bukan memperbaiki. Jadi tidak ada repair. Yang jelas kelihatan bolak-balik rambut saya dicat, juga nanti bulan depan dicat lagi. Ya, jadi tidak mungkin yang putih sudah jadi hitam. Ya, karena proses aging. Ya, jadi bagaimana kita menjalani ini supaya lebih lambat. Coba slide-nya. Ya, itu beda osteoporosis dan osteoartritis supaya tidak keliru, ya. Kemudian obat yang ketiga, kortikosteroid, itu hati-hati, ya. Itu hanya dipakai pada akut pain, jadi nyeri yang sangat, ya. Tapi apa yang bisa dilakukan di rumah kalau pas begitu, ya kan? Usul saya kan nggak usah ke dokter, ya. 1 kompres dingin kalau lututnya sakit. Kompres pakai dingin, ya. Itu sekarang ada macam-macam produk, bisa pakai es, dibungkus anduk, ditempel. Bisa ada namanya cool pack, ditaruh di kulkas, nanti kalau sakit ditempel untuk ngurangin penggunaan obat. Kalau tetap aja sakit dan nggak tahan, pakai apa? Pakai obat apa? Nggak usah macam-macam, pakai paracetamol atau yang dijual bebas namanya Panadol. Paracetamol. Nggak, bukan bebas lagi. Berarti kan harus beli, berarti harus di apotek belinya. Ya. Yang bisa dilakukan kompres dingin, latihan otot. Kenapa? Ya. Pakai air dingin nih, karena inflam dia. Ya, es butuh dibungkus sama handuk. Ya, jadi sesedikit mungkin memakai obat sakit.
Ya, saya kalau sakit misalnya ya habis jalan apa sakit saya cuman pakai obat gosok kayu putih apa habis itu. Sama krim ya, itu gimana kalau sakit saja? Oh, yang dingin nggak apa-apa, Pak? Salam. Iya, yang dingin. Iya. Ini ada satu jenisnya. Iya, iya. Es itu rasanya. Iya, tapi kan harus beli. Kalau es kan enggak nempel. Maksud saya itu kalau enggak perlu sesuatu yang sebab kadang-kadang saya juga mikir ya, sekarang kita masih bisa kan, masih ya ada kerjaan, tapi kan kalau umur bertambah kan kita kan enggak mungkin. Ya, bagaimana membuat semuanya itu simple, mudah, bisa dilakukan sendiri di rumah. Coba slide. Ya, nyerinya banget kalau sudah tidak hilang, tidak membaik. Satu tadi yang paling mudah, yang selalu saya lihat di kotak obat setiap rumah itu ya paracetamol, Panadol yang mereka bisa pakai. Iya, dan itu obat paracetamol atau Panadol itu bisa 6 kali 500 mili satu hari. Bisa 6 kali satu hari, ya sampai rasa sakitnya hilang. Ini kalau sakit di sini kelanjurnya di sini. Loh, biasanya kan sakit satu ya harus dibedakan. Kalau meriksa diri sendiri harus dibedakan sakit lokal atau sakit menjalar. Ya, kalau sakitnya menjalar itu bukan dari lutut, itu dari pinggang. Ya, dari pinggang. Ya, itu biasanya kita anjurkan untuk latihan otot pinggang. Jadi pagi, kalau misalnya pagi bangun, itu kaku pinggangnya dan ada sakit, kemudian bergerak sampai siang, hilang, nggak usah khawatir, itu karena aging, itu karena usia. Yang perlu dikhawatirkan, kalau rasa sakitnya itu makin meningkat kualitasnya, dan dalam 2 minggu tidak membaik dan intensitas sakitnya meningkat, itu kita harus pergi ke dokter. Tapi selama kemeng-kemeng biasa, oke. Tapi pastikan tidak ada sakit lain. Ya, sakit lain. Maaf, ini saya harus karena pada wanita ya breast harus dilakukan pemeriksaan sendiri, periksa tadi ya, karena paling banyak dari breast, dari payudara. Jadi wanita wajib melakukan pemeriksaan payudara sendiri setiap bulan. Merahnya bawahnya ini Ya, setiap bulan harus cek sendiri. Sekarang saya lihat kurang digalakkan. Ya harus itu. Ya, ya ini. Dengan jalan, terus ada orang bertanya, kalau saya duduk, kalau saya olahraganya sambil duduk, ya boleh. masalah. Kenapa kita harus berdiri dan jalan? Karena berdiri dan jalan memadatkan tulang. Jadi olahraga, satu olahraga untuk melatih otot, balance latihan tadi. Kedua olahraga untuk memadatkan tulang. Ketiga olahraga untuk jantung yang beberapa minggu yang lalu sudah diberikan. Ya, jadi olahraga itu bukan hanya melulu untuk tulang. Otot juga dilatih karena otot berfungsi menahan stabilitas dari sendi. Jalan meningkatkan kepadatan tulang. Ya, slide. Apa yang harus diperhatikan? Nah, ini. Kalau ototnya kuat, jarang jatuh. Saya selalu tanya, jangan kesusu bangun pagi, karena bangun pagi begitu kesusu keserimpet sandal, keserimpet keset, lantainya licin, semuanya itu mekanismenya sama di rumah kesusu. Ya ada 1-2 yang kucingnya digaruk kucing kaget, ada yang begitulah, tapi sebagian besar itu karena kestabilan. Ya, kemudian slide. Nah, ini olahraga yang aman untuk usia kita, ya. Saya kan berenang, kalau berenang kan mesti harus ada waktu. Setelah saya lihat, yang paling bisa kita lakukan jalan.
jalan. Jadi kalau perlu saya tuh keliling, jadi parkirnya agak jauh. Kalau ke fakultas saya tidak bawa kendaraan, saya jalan dari depan sampai ke belakang 2 kali 3 kali, tujuannya itu untuk itu. Meskipun kena OA, ototnya jadi itu meskipun kena OA, ototnya harus dilatih. Jangan tidak jalan, jangan tidak berdiri, usahakan berdiri, jalan apa, karena itu akan memperbaiki quality of life, memperbaiki tulang, memperbaiki sendi. Makin kita diem akan makin mengkeret. Makin mengkeret. Mengkeret itu artinya ototnya akan makin kecil. Ototnya makin kecil. Ya. Jadi keep moving, ya. Nah, ini durasinya saya biasanya ngitung tiap hari. Tadi kemarin ditanya Dokter Budiman, bisa pagi? Wah, saya belum bangun jam segitu. Saya biasa 5:30, 6:30. Jadi saya hitung tiap hari saya harus jalan 5 kilo. Kalau paginya belum cukup, nanti malamnya saya tambah. Paginya belum cukup, malamnya saya tambah. Pokoknya 5 kilo minimal. Kenapa? Kenapa? Iya, enggak apa-apa. Ya. Tadi saya ditanya waktu datang, kan sarapan. Ya, saya monggo sarapan. Maaf, saya tidak sarapan. Saya sudah 9 tahun tidak pernah sarapan. Jadi saya dulu itu sakit. Jadi tahun 2015. Ya, karena kerjaan apa, lelah kan, capek ya, capek apa, belum kerja fisiknya, belum stresnya. Tahu stresnya apa? Karena semua orang yang datang minta sembuh dan minta hidup. Stres dokter itu. Siapa yang orang bilang dokter enggak stres? Enggak mungkin. Ya, minggu lalu saya operasi umur 95. Sama permintaannya kalau saya operasi umur 40. Semua minta hidup. Bayangin. Ya, jadi stresnya itu di situ. Jadi 9 tahun yang lalu saya sakit. Tahu saya kalau sakit itu rasanya tuh enggak enak. 1, cepet capek. 2, ada rasa mual, muntah. Walaupun semua diperiksa itu oke, ya, tapi saya kan enggak minum obat. Terus saya ketemu seorang, saya beritahu ini makannya salah. Itu betul. Setelah saya lihat, saya minum kopi sehari 5 kali. 1 cangkir pagi jam 10, nanti siang habis operasi, kemudian sore habis operasi, malam sebelum tidur 5. Kemudian tidur saya tidak terkontrol. Ya, akhirnya gastritis, capek, lelah apa semua itu. Ya, sampai pernah saya pulang habis operasi jam 3, di jalan itu karena pusing gastritis, saya muntah. Kemudian diberitahu, ini cara makanmu salah. Saya putuskan, coba saya ngikutin cara makan yang diberitahu bahwa saya makannya salah. Pertama, kopi, ngelepas kopi. Nah, gampang loh ternyata. 2 minggu pertama, gila, pusing banget. Habis itu ngelepas gula. Habis itu ngelepas sarapan. Tanpa sarapan. Jadi saya enggak pernah sarapan nasi. Jadi sekarang saya makan buah sama air buah. Sama air, nanti baru makan siang jam 2. Ya. Bagi buah. Betul. Saya juga pertama. Enggak. Pagi cuma 2. Sama air putih. Sama jus. Air putih saya harus banyak. Harus banyak. Nah, ternyata air, jangan lupa karena kita jalan, ya, kemudian air keluar, keringat keluar, jangan lupa air sebanyak-banyaknya. Itu jauh lebih bagus, paling enggak 1,5 liter, 2 liter sehari. Saya selalu lakukan itu. Dan
Memang berat, Ibu. 2 minggu pertama, 1 bulan pertama saya rasakan berat. Tapi sejak itu saya tidak ada. Jadi yang ceritanya ada orang gastritis, minum apa-apa, hilang semua. Betul-betul hilang. Jenis buahnya Saya pepaya, semangka, apel, terus jeruk. Duren itu tidak boleh dipakai pas itu. Jadi itu harus ada porsi yang dibuang. Jadi kalau saya makan duren berarti ada sesuatu yang saya skip di makan siang. Ya. Kemudian makan malam itu jangan lebih di atas jam 6 jam 7. Itu harus sudah selesai. Jam 6 jam 7 harus sudah selesai. Dan saya tes betul setelah saya mengikuti 1 bulan sampai sekarang, saya masih bisa berdiri 6 jam fokus untuk mengerjakan sesuatu. 6 jam tanpa stop. Ya, 6 jam berdiri untuk kerja tanpa stop. Itu boleh dicoba. Itu yang saya alami. Ya, silakan Ibu. Itu pertanyaan bagus. Kopi bikin osteoporosis. Kopi itu ada isinya, ada kandungannya yang menarik kalsium di darah. Sehingga kalau kita minum kopi terlalu banyak, kencing kita akan banyak. Dengan kencing kita yang banyak, kalsium akan keluar banyak. Itu kopi. Ya. Ya, apapun jenis kopinya, biasanya kencingnya akan lebih banyak. Dengan banyak kencing, kalsium banyak keluar. Kalau banyak kencing karena air putih. Nggak apa-apa, beda. Ada ikatannya, beda. Iya. Yang kalau saya bilang masih ditolerir itu 1 kali 1 hari. Orang itu ya, saya kan sampai 5 kali, tapi saya macam-macam. Slide. Nah, ini yang harus dilakukan. Ya, tapi yang kedua, yang screening kepadatan tulang itu menurut saya hampir semua setelah kita 5 tahun setelah pasca menopause kepadatan tulang kita itu menurun. Jadi setiap tahun itu hampir 3%. Itu justru itu kenapa kita harus jalan-jalan. Orang yang jalan dan orang yang beraktivitas tulangnya jauh lebih bagus dibandingkan orang yang hanya diem saja. Saya lihat orang di kota sama orang di desa, kesehatan orang di desa dan frekuensi atau insiden kejadian patah tulang di desa lebih kecil dibandingkan orang di kota. Kenapa? Kalau orang di desa jalan. Kalau orang di kota, kalau tidak di depan gate-nya mall, tidak mau jalan. Turunnya di depan gate baru jalan. Naik ke lantai 2, naik eskalator atau naik lift. Itu beda. Sampai di atas di lantai 2, duduknya di Excelso atau di Starbucks. Jadi itu betul. Jadi gaya hidup, pola hidup modern ya saya katakan, itu tidak linier sama kesehatan. Jadi kita harus tahu betul. Tidak linier sama kesehatan. Jadi gaya hidup modern itu banyak merubah karena kita itu kan beda sama genetik kita sama orang barat, orang western sama orang Melayu. Cara makan kita juga harus kita lihat. Semuanya itu berbeda. Jadi kalau kita ikut pola makan mereka yang biasanya kita lebih banyak sayur, sekarang kita ganti dengan lebih banyak daging. Pasti berbeda semua. Sehingga lebih banyak, kalau saya lihat, lebih banyak kita yang kena penyakit-penyakit kronis. Jadi pola hidup, gaya makan itu saya lihat setelah saya melihat itu, wah ini berubahnya harus. Ya. Slide. Nah, ini yang harus dilakukan untuk melihat bahwa kita stable atau enggak. Duduk berdiri ya selama 5 kali ya, durasinya ya, kemudian durasinya nanti ini tolong ya dari rumah sakit nanti biar dikasihkan supaya bisa melakukan
tes stabilitas, tes keseimbangan, karena itu yang paling banyak membuat orang jatuh. Ya. Ini latihan untuk melihat kita seimbang. Kalau kita belum bisa melakukan itu, latihlah otot ini. Karena dari duduk bangun, dari duduk bangun itu membutuhkan otot paha yang kuat. Ya. Ya, jadi ya, dari itu harus dilatih otot pahanya supaya dia kuat nopang. Saya pagi sore 15 sampai 30 menit. Ya, itu nanti step berikutnya itu. Ini ada waktunya. Jadi kalau poinnya 0, kalau 1 poinnya 2, ya. 15 sampai 30 menit, Bro. 15 detik, ya, setiap hari pagi sama sore. 15 menit sampai 30 menit. Ya, kan ada tahapannya berikutnya. Bukan satu sisi, bukan satu. Ada tes berdiri. Coba slide berikutnya. Nah, ini tes keseimbangan, ya, untuk melatih, untuk ngetes diri kita, ya. Jangan ragu kalau sudah ada gangguan keseimbangan untuk pakai, karena dengan tongkat itu berbagi, kan 1, 2 ditambahin, tapi sebagian besar malu. Itu betul. Jadi dia lebih senang pegangan putra atau putrinya daripada pakai tongkat. Tapi sekarang tongkat itu macam-macam, bisa dilipat, bisa di setel. Jadi masukkan itu jenis tongkatnya sekarang variasinya luar biasa. Ya. Ini untuk tes keseimbangan. Slide. Nah, ini tes kecepatan berjalan, ya. Sejauh 4 meter, ya, berapa detik kita. Kemudian kecepatan kita, kecepatan biasa atau dengan menggunakan alat bantu. Kalau saya lihat semua tanpa alat bantu, tinggal nanti ngukur. Kalau nanti mobilitas normalnya, mobilitas terbatas kalau kurang dari 10, mobilitas normal kalau antara 10 sampai 12, nanti biar dibagikan, ya, supaya bisa melakukan aktivitas ini, ngetes ini semua dilakukan sendiri. Slide. Ini untuk screening kebatasan tulang, seperti tadi saya katakan bahwa semuanya akan kropos. Yang kita lakukan dengan beraktivitas adalah memperlambat, pastilah. Jadi ada 3 di bawah -2,5. Di bawah -2,5 itu osteoporosis. Kalau -2,5 sampai normal itu masih osteopenia. Itu maksudnya belum sampai osteoporosis. Ya, tapi di atas 65 yang saya lihat tuh hampir semua. Hampir semua. Jadi saya jarang menyarankan untuk tes ini. Ya. Terus kemudian bagaimana dengan vitamin D3 dan makanan? Ya. Matahari pagi, matahari terbit sambil jalan kayak tadi itu kan kena matahari, berkeringat, itu udah cukup. Ya, kemudian makanan-makanan semua buah sayur, ya, ikan laut. Kepadatan tulang itu apa bisa dirasakan sendiri apa? Seharusnya dites apa enggak begitu ya? Artinya kita bisa merasakan sendiri kalau tulang kita ternyata hampir semua yang di atas 60 udah kena. Tinggal cepat atau lambat. tapi harus dites dengan alat. Saya pribadi, saya tidak pernah menyarankan untuk tes kepadatan tulang. Kenapa? Sekarang dites kan, 5 tahun lagi kontrol lagi. Dok, kok tetap ya segini? Kok tambah segini? Karena tidak akan pernah jadi normal. Ya. Pasti akan menurun. Ya. Tapi sudah saya bilang, kalau selama kalsium, vitamin D3-nya, Ibu rutin begini, lakukan jalan, itu tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa, tidak akan seberat orang lain. Ya. Kemudian karena jatuhnya di rumah, saya selalu ingatkan untuk di rumah
lantainya, keset, sandal, jangan kesusu, karena kesusu bangun ya pagi mau cepat-cepat ke toilet, ya. Itu ada lagi yang sudah disediakan asisten di rumahnya, asistennya suruh duduk di luar, dia sendiri setelah jatuh baru ya asisten di rumahnya untuk membantu dia. Ya karena semua kejadiannya di rumah. Slide. Nah, ini ya karena di usia kita ini 3-4 ini selalu saya katakan 3P itu. Yang panggul itu hampir 100% butuh operasi, berapapun umurnya, apapun problemnya. Ya, yang tertua yang saya kerjakan umur 100. Umur 100. Anaknya bertanya sama saya, nanti kalau setelah operasi berapa lama masa? Ternyata ya, di rumah sakit cuma 5 hari dan dia bisa membuatkan memasakkan cucu dan cicitnya selama 5 tahun. Jadi 104 tahun sekian dia tidak ada. Saya diberitahu karena dia secara fisik sehat walafiat. Dari itu ibunya sendiri minta saya dioperasi supaya saya bisa jalan, bisa masakkan cucu dan cicit saya. Ya, jadi semuanya itu dipanggul. Kalau di pergelangan tangan, di tulang belakang masih bisa tanpa operasi. Ada 1-2 yang harus dioperasi. Ya, kalau ligamen ini jarang di usia kita. Ini lebih banyak pada olahragawan muda. Kalau usia kita jarang. Usia kita lebih banyak pada osteoartritis, pada persendian masalahnya. Terus ligamennya biasanya putus apa-apa itu bukan karena cederanya, karena usianya sudah, kalau bahasa Jawanya bilang rantas. Rantas itu habis. Ya, itu rantas. Rantas di usia kita itu oke-oke saja. Bukan tidak bisa dioperasi, tidak ada gunanya di usia kita. Jadi nanti kalaupun nanti dibutuhkan operasi, yang diperbaiki tulang rawannya bukan ligamennya. Ya, slide. Nah, jadi untuk tetap aktif dan produktif, jadi tetap kita harus melakukan aktivitas olahraga apapun itu, jangan diam, ya. Kemudian sesuaikan dengan kapabilitas kita, kesehatan kita. Kalau nggak ada klien lain-lain, oke, kerjakan semua. Ya, saya masih ngerjakan termasuk lari, termasuk naik gunung, maksudnya jalan walaupun nggak tinggi-tinggi. Ya, 2 jam, 3 jam saya masih jalan. Ya. Pilih olahraga yang menguntungkan kesehatan, karena di usia kita itu setelah saya perhatikan yang paling sesuai olahraga ini. Ya, sepeda, boleh sepeda itu lebih cocok untuk melatih otot paha, tapi latihan otot paha tidak harus dilakukan dengan bersepeda, diam duduk begini pun bisa. Itu maksudnya, ya. Nah, yang terakhir, waspada untuk menghindari supaya tidak cedera. Ya, silakan. Ya, silakan. Sesi tanya jawab, siapkan dulu pertanyaannya karena pihak Rumah Sakit Ortopedi dan Traumatologi Surabaya menyediakan berapa booking deck-nya? 15. Nah, 15 untuk semuanya, langsung semuanya angkat tangan. 15 ya. Jadi, dari mana dulu? Oke, enggak? Nanti saya lihat, Mbak. Oke, nomor 1 yang bertanya. Siapa dulu? Oke, saya yang akan membagi atau mbaknya aja ya. Yang untuk bunyi konsultasi. Ini pertanyaan kalau bisa, sebisanya yang langsung umum ya. Kalau konsultasi mungkin jangan terlalu dalam karena banyak orang yang mau tanya. Ya, ini dulu. Dok, kebetulan saya kan setelah lebaran kemarin tiba-tiba seperti orang panas tinggi 40.
tapi di rumah sakit hanya sekitar 5 hari. Kemudian problem itu ada pada saat sekitar 10 hari setelah ulang semua dikasih obat yang menghilang dari oke, tapi sekarang masuk keluar. Saya dikasih obat salah satunya vitamin D3 dan vitamin D nya. Nah, saya kan lagi memang harus minum vitamin D karena tapi sampai sekarang itu dulu kan ini masih saja. Terus kaki itu sudah sini. Nah, yang menjadi salah satu yang mengejutkan saya, 2 kali saya kena serangan itu tiba-tiba kaki saya dari sini sampai sini itu limu yang luar biasa. Saya sampai nggak berani ke dokter. Apakah saya harus direhab medis? Apakah saya harus periksa seperti yang saya di rumah sakit? Orang saya itu bilangnya, nah ini olahraga, banyak sekali senang karena tidak semua olahraga itu bagus. Maksudnya jadi saya jadi stres loh. Tapi itu memang benar harus jadi harus bagaimana? Di usia kita memang perlu tambahan suplemen ya, vitamin D3, kalsium itu bisa dari obat, bisa dari alam ya. Tapi biasanya kalau misalnya kita fakta di lapangan, orang yang tinggal di Indonesia, orang yang tinggal di Afrika, sama orang yang tinggal di Eropa, angka osteoporosis kita itu kecil. Kenapa? Karena kita punya matahari. Kuncinya di situ. Ya, suplemen dibutuhkan ya, karena kita biasanya pada orang seusia kita itu biasanya berkurang, sehingga kita harus tambahkan. Nah, sekarang ada beberapa lab yang menyediakan untuk pemeriksaan vitamin D. Ya, kemudian dosisnya bisa 1.000 sampai 5.000 tergantung kondisi-kondisi setiap orang. Ya. Tentang joint pain tadi pertanyaannya, ini hati-hati. Ya, karena saya beberapa kali sudah menemukan habis makan malam atau habis traveling, saya selalu tanya, makan apa? Ya, makan sambal. Ibu bertanya enggak apa yang dibikin untuk makanan itu? Enggak. Ya. Yang jelas sambal yang saya makan. Setelah saya lihat, setelah saya ngalami sendiri istri saya, baru saya tahu. Jadi micin monosodium MSG itu bisa menginjus badan kita untuk memberikan reaksi inflamasi, reaksi radang pada orang-orang satu yang punya memang dasar untuk artritis, radang sendi, yang sering sekarang mungkin lebih populer dengan autoimun, baik yang spesifik yang dikenal dengan rheumatoid arthritis atau yang non spesifik. Jadi saya sarankan untuk makanan-makanan yang mengandung MSG di skip ya. Kemudian yang kedua, makanan-makanan yang difermentasi, tauco, petis, terasi, coba di skip. Biasanya itu yang dari makanan itu kan beda, bahannya beda, fermentasinya beda. Kalau ini kan bahan yang seperti terasi, itu kan bahan dari sisa laut disingkirkan, mungkin fermentasinya berbeda. Jadi kalau cara bikinnya berbeda itu bisa berpengaruh, karena saya mengalami sendiri di istri saya, itu gemeter, sakit semua, dan badannya panas, panas tinggi ya. Jadi saya habis makan di satu tempat, selesai makan itu saya lihat ini pasti gara-gara makanan. Jadi siap makan, kita mesti harus pesen, ada itu enggak? Kalau sudah pernah ngalami. Karena sakit sekali, saya sih tidak merasakan, tapi istri saya sampai panas menggigil. Jadi padahal enggak ada apa-apa, setelah saya tes darahnya, wah ini akut inflammation dari semua sendinya. Itu coba di skip, ya, coba dihilangkan. Kalau pemberian vitamin D3 itu oke, ya, tinggal nanti dosisnya ibu sesuaikan. Ya. Ya. Goodie bag-nya boleh diserahkan. Mungkin mau difoto. Oke.
Ya. Oke, sudah. Terima kasih. Pertanyaan kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini 2013 saya masih dan ruang panggul saya ini Iya. jadi ada 9 tank di ruang panggul saya. Nah tadi saya lihat kan gejala untuk usia yang paling rentan adalah di ruang panggul itu. Tapi sehubungan di sini saya ada 9 tank di panggul saya. Dan yang paling ngefek itu ada di sini loh, karena pada waktu itu kaki saya kan pas, jadi disambung, terus otot di kaki ini kalau nggak salah kepotong kurang lebih 8 cm, sehingga saya nggak bisa gini. Dan banyak ya, kalau silo dulu bisa, saya sering meditasi kan, sekarang banyak bisa. Nah pertanyaan saya adalah, sekarang ini bisa usia saya sekarang ini otot di sini sering sakit. Tadi saya bilang sampai melanjang ke sini. Ternyata untuk latihan berat, jalan, rutin. Seminggu 4 kali 5 kali itu rutin sekali. Masalah frekuensi itu memang tidak ada, tergantung kalau ini sudah sinyal dia merasa nyeri, saya stop. Jadi pertanyaan saya adalah, setelah ini cedera, otomatis tumpuan saya itu ada di kiri. Begitu tumpuan kiri, ini kena otak. Nah, alhamdulillah setelah sampai 11 bulan dengan jalan, sekarang sudah normal. Nah, sekarang kembali lagi ke sini lagi. Pertanyaan saya adalah, apa yang terjadi dengan kondisi otot saya di sebelah kanan saya ini? Demikian. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Jadi semua cedera pada sendi ada efek lanjutannya. Efek lanjutannya selalu artritis. Karena sendi tidak akan pernah bisa kembali normal. Walaupun dia sembuh, produktivitas cairan sendinya beda. Hampir semua cedera sendi, itu satu. Kedua, biasanya pada alat gerak yang habis patah, habis jatuh, kemudian diperbaiki selalu lebih kecil dibandingkan dengan sisi satu. Kenapa dia butuh rehabilitasi? Supaya beban yang kanan dan beban yang kiri bisa sama. Harus sama dengan otot yang kiri. Selama otot yang satu sisi yang sakit tetap kecil, bebannya akan lebih banyak di kiri. Jadi kenapa? Walaupun sudah tulangnya sudah nyambung, sudah apa, otot harus tetap dilatih. Karena yang paling sulit itu adalah melatih otot mengembalikan seperti normal semula. Ya kalau tulang 3 bulan paling lama nyambung kalau ada kontak. Tapi kalau otot belum tentu kembali secepat itu. Ya, kenapa latihan otot itu sama pentingnya dengan proses penyembuhan tulang? Itu jawabannya. Apakah dari panggul yang yang ini itu karena artritis? Kalau sendinya keluar, itu topinya sendi itu pasti pecah. Jadi itu pasti akan ada artritis. Iya, betul. Bisa 2 Ibu, karena dia ototnya kecil, jadi beban di panggul, beban di lutut itu pasti jadi lebih besar, sehingga timbul artritis radang sendi itu. Di keduanya, kalau panggulnya enggak, di lututnya. Ini berarti yang nyeri ini otot Artritis juga di sendinya. Iya, karena rasanya ya, artritis yang di sini yang kemarin saya rasakan. Bisa tergantung tingkatnya, itu satu. Kedua, lutut kanan kiri itu belum tentu dua-duanya kena artritis. Yang satunya bisa kena, yang satunya tidak. Kalau yang kemarin sini ini memang sakit, dia sampai muka ya. Ya. Dari awal
Ya. Kecelakaan, saya juga rehab semuanya. Oke, 1 tahun saya baru bisa jalan. Terus terfokus di sini kalau terlalu banyak berdiri, Ya. terlalu lelah. Kan Iya, betul. Berarti kan tidak kuat ya. Kalau dia tidak kuat menerima beban, itu yang bikin sakit itu timbul karena ada radang. Radang itu bisa pada otot, bisa pada sendi. Kalau ototnya pernah cedera dan tidak pernah kembali, dia akan berulang. Kalau overuse betul, ya. Kalau tidak ada keluhan lain-lain di pinggang itu biasanya ototnya akan cedera. Jadi jangan lihat tulangnya saja. Kalau tulangnya remuk berarti di luar tulang berarti ikut cedera. exercise-nya Kenapa? exercise-nya apa? Yang tadi saya anjurkan latihan otot paha depan sama latihan otot paha samping. Sesering mungkin kalau apalagi sudah jadi. Betul. Terus yang ini, Sama. Karena itu untuk stabilizernya. Sama. Tujuannya apa? Bukan mengembalikan, dia menahan supaya dia tidak tambah lebih berat. kan karena dia ototnya pendek ya. Terus Enggak. Karena lebih kecil. Kan dia. Ini aku ingat dokternya waktu itu ngomong ada potong. Iya. Teknik gitu loh. Mm-mm. Karena waktu itu untuk nyambung ke sini ini kan nggak terlalu apa, dia memang harus begitu kayaknya maksudnya. Ya, itu biasanya kan kualitas ototnya sudah tidak sama seperti yang normal. Baik. Ya. Asik. Mohon maaf ya, sudah kuat ya. Ketiga kata tadi, ini tadi sudah yang sangat-sangat sudah sini dan pria. Terima kasih. Saya kalau tiap hari gabung PSBB, saya minimal 10 kilo. 10 kilo ketemu 1 jam. Nah, tapi habis itu terasa tumit saya yang sakit. Apalagi habis saya itu beristirahat tidur, bangun pagi juga terasanya lebih nyeri lagi, tumit. Bangun pagi atau habis duduk lama. Ini habis ini kan biasa saya istirahat. Habis bangun tambah sakit lagi. Nah, ini satu. Kedua, kalau kita olahraga Pak, ini juga perlu juga dan saya ini kan ini Ya, nyangkut. nyangkut. Nah, kenapa? Apa perlu juga diolahragakan juga? Juga. Ini yang perlu juga. Ini banyak hari sama operasi juga. Operasi kok pernah betul juga masalah. Tapi yang kangen pernah terjadi itu tidak sembuh sendiri. Ya. Nah, ini yang ini kok belum sembuh. Masih belum. Udah. Ya, tadi yang kaki tadi, apa yang harus dilihat ya? Satu, lihat sepatunya, sepatu yang dipakai, ya. Kemudian lihat sepatu yang dipakai, ya. Kemudian lihat bentuk kaki kita. Kita kan tidak pernah lihat bentuk kaki, tidak pernah kan? Nah, bentuk kaki kita tuh harus dilihat. Bentuk kaki kita flat atau bentuk kaki kita ada arkusnya. Karena secara normal bentuk kaki itu harus ada lengkungnya. Karena ya di sisi dalam itu ada lengkungnya. Lengkungnya itu berfungsi untuk shock absorben. Ya, kalau tidak ada lengkungnya, sol sepatu atau sandal harus cari ada yang lengkungnya. Ya. Dan biasanya tidak nyaman kalau sudah seusia kita ganti jenis sepatu sandal yang ada lengkungnya, karena selalu alasannya kok tambah sakit. Awalnya memang iya, tapi setelah itu jauh lebih enak karena kaki saya juga mengalami hal yang sama. Itu namanya plantar fasciitis. Ya, plantar fasciitis. Apa yang harus dilakukan? Sebelum tidur, ya, sebelum tidur harus di stretch dulu. Stretch dulu. Lakukan stretch begini, Pak. Jinjit 15 menitan. Terus yang kedua, dan ini kejadiannya biasanya bangun pagi sakit sekali, begitu jalan akan berkurang banyak, ya, akan berkurang banyak. Kemudian yang kedua, kalau punya botol kaca yang tebal, masukkan air panas terus digelindingke, itu akan meningkatkan aliran darah ke situ. Karena dia isemi pada otot namanya otot plantaris, ya, kemudian asam laktat numpuk di situ sehingga dia bikin sakit.
yaitu di telapaknya di sini. Ya, itu seharusnya namanya self limiting, jadi akan sembuh sendiri untuk kaki. Asam urat atau kolesterol tinggi. Asam uratnya berapa? Saya belum pernah saya periksa. Begini ya, saya beritahu ya, jangan berpikir semua nyeri sendi itu pasti asam urat. Memang ada, tapi harus dicek. Gula tidak bisa menyebabkan nyeri sendi. Asam urat ya, gula tidak bisa menyebabkan. Kenapa asam urat menyebabkan nyeri sendi? Karena pada asam urat yang tinggi di darah, dia akan masuk ke sendi dan nempel di sekitar kapsul sendi, sehingga cairan sendi tidak bisa keluar masuk, sehingga dia jadi bengkak. Bisa sendi kecil atau sendi lutut. Tapi asam urat yang tinggi bahayanya bukan hanya di sendi, dia bisa merusak ginjal. Ya, itu bahayanya. Banyak batu apa sehingga ginjalnya terganggu. Ya. Kemudian yang tangan itu namanya trigger finger. Itu biasanya HP WA-an berjam-jam. Ya, megang. Ya, betul. Itu nyangkut. Caranya apa? Satu, dikurangin itu, kedua, direndam air hangat. Memang kalau sudah lebih sampai bulanan, memang harus dilepas, dioperasi. Tapi biasanya kalau sembuh dengan itu, tidak perlu. Sambil begini digerakkan. Nah, itu suntik kortikosteroid, pernah disuntik. Kortikosteroid itu problemnya, kalau disuntik kortikosteroid, uratnya jadi rapuh. Karena operasinya sendiri cuma 15 menit, paling cepat itu 15 menit sudah selesai. Ya, kalau disuntik di daerah itu urat yang untuk menggerakkan itu jadi rapuh. Kemudian ini mumpung saya ingat, jangan suntik di daerah ankle, ya, di dekat tendon Achilles ya, karena kalau disuntik di situ akan rapuh dan mudah putus. Kalau putus, saya yang nyambung susah. Nyambungnya susah karena setiap dijahit semeprul, itu satu. Kedua, gampang infeksi. Ya, yang di sekitar tendon Achilles itu di belakangnya tungkak itu loh, kencet ya, bahasa Jawanya kencet. Nah, itu jangan suntik di situ. Itu. Iya, tadi itu Bapak itu yang trigger. Nah, digerak-gerakkan. Oh, digerak-gerakkan. Hah? 15 menitan. Ya. Ya. Iya, nggak bisa kembali, itu trigger finger atau yang itu yang sering. Yang kedua pada tangan di pergelangan. Nah, yang punya cucu di pergelangan ini, ngambil cucu dari box. Itu ngambil cucu kan posisi begini, gendong ngambilnya. Ya, jadi itu karena repetitive injury, berulang-ulang. Ya. Iya, sampai sembuh dia. Sampai sembuh. Itu ya biasanya kalau bulanan, sudah 3 bulan, nggak akan bisa sembuh. Jadi optionnya memang operasi. Ya, jadi kalau baru kena, lakukan itu bisa sembuh. Ya, itu yang untuk yang punya cucu. Kemudian boxnya itu dinaikkan, jangan di bawah. Bawah itu bungkuk, nanti sakit pinggangnya, dan ininya stretchnya untuk wrist itu pergelangan itu lebih besar. Ya.